Oke, karena sudah Bapak paparkan sedikit gitu ya mengenai format video, kali ini Bapak akan membentuk kelompok belajar nih. Di kelas ini ada 4 siswa ya kalau nggak salah. Kalau gitu berarti Bapak bagikan menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang setiap kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 sendiri ada Zahra dan juga Rahmah. Untuk kelompok 2 ada Kiki dan Ananda. Nah, gak ada yang keberatan kan dengan kelompoknya? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke, kalau gitu, Bapak kan barusan sudah membahas sedikit gitu ya mengenai format video. Coba sekarang kalian cari tahu sendiri dengan rekan-rekan kelompoknya mengenai jenis-jenis format video. Nah, sekarang Bapak bagikan nih tugas dari setiap kelompoknya. Untuk kelompok satu, kalian cari tahu pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan dari format video AVI dan juga MP4. Selanjutnya untuk kelompok 2, coba kalian cari tahu pengertian, kelebihan dan juga kekurangan dari format video 3GV dan juga MKV. Nah, untuk waktu diskusinya sendiri, Bapak beri waktu selama 20 menit. Udah cukup lah ya untuk diskusi selama 20 menit, yang nantinya bakal dipresentasikan gitu ya hasil diskusinya oleh masing-masing kelompok. Jangan lupa juga dari setiap anggota kelompoknya harus saling kerjasama ya. Jangan ada yang diem-diem baik gitu, belajar bareng-bareng lah gitu. Untuk diskusinya boleh dimulai dari sekarang. Ra, kita ke bagian apa tadi lupa lagi. Aduh, apa ya tadi? Pokoknya kayak nyari format video gitu, dah. Tuh, gimana ya, mau tanya Bapak aja ini. Kenapa nih kelompok 1 kayak yang kebingungan gitu? Ini Pak, tadi kan sebenarnya merhatiin, tapi lupa lagi mau diskusi apa. Walah, kalian kelompok 1 ya. Jadi kalau kelompok 1 itu kebagian diskusi mengenai pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan dari format video AVI dan juga MP4. AVI dan juga MP4 ya, ingat. Sok, diskusiin bareng-bareng ya, semuanya harus ikut berkontribusi. Karena nanti bakal dipresentasiin juga hasil diskusinya. Baik Pak, terima kasih. Ya, kita bagi-bagi tugas yuk. Ayo, kamu cari pengertiannya, aku cari kelebihan kekurangannya. Oke, ke kelompok 2 nih. Kelompok 2 udah sampai mana nih pembahasannya? Kami sedang mencari materi, Pak, mengenai kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, coba Bapak tanya nih, kelompok 2, kalian itu cari format apa aja tadi? Kelompok 2 itu kebagian format video 3GP dan MKV ya, Pak ya? Ya, bagus, betul gitu ya. Udah bagi-bagi tugas belum buat diskusinya dari kelompok 2? Udah, Pak, aman, terkendali. Oke, bagus ya. Sok lanjutin. Nanti jangan lupa hasil diskusinya bakal dipresentasiin ya. Baik, siapa? Dan gimana udah ketemu? Sebagian lagi belum nih. Oke, anak-anak udah 20 menit nih. Gimana diskusinya dari kelompok 1 dan juga kelompok 2? Udah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, sudah siap berarti ya untuk dipresentasikan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau gitu Bapak random ya pakai koin nih buat yang paling awal tampil. Kelompok 1 itu Garuda ya, koin Garuda, dan kelompok 2 itu angkanya. Coba ya. Oke, hasilnya Garuda, berarti yang memaparkan terlebih dahulu itu hasil diskusi mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 perhatikan juga ya, jangan kemana wae gitu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, nanti boleh ya saat sesi bertanya atau penambahan. Baik, Pak. Oke, izin memaparkan ya. Untuk format video yang pertama yaitu ada format AVI atau audio video interleave, merupakan format berkas atau file yang video buatan Microsoft. Nah, format ini merupakan salah satu format video tertua yang diperkenalkan oleh Microsoft sejak dirilisnya Windows.
sebagian besar camcorder, baik itu analog maupun digital, menjadikan format ini sebagai format baku saat capture video. Dengan ukurannya yang sangat besar, berkas ini sering dikatakan sebagai format video yang belum terkompresi, padahal API merupakan salah satu jenis kompresi video juga. Nah, kelebihannya itu memiliki banyak pilihan jenis kompresi, kemudian kualitas gambarnya lebih tajam dibandingkan ASF. Untuk kekurangannya, resolusi gambarnya terbatas, kualitas bergantung pada jenis kompresi, tidak bisa video full motion. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Zahra. Oke, selanjutnya itu format MP4. Jadi MP4 itu adalah MPEG-4 subbagian plus atau lebih dikenal sebagai MP4 adalah salah satu format berkas pengodat suara dan gambar atau digital yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi MPEG. Eksistensi nama berkas jenis MPEG-4 ini banyak menggunakan MP4 dan merupakan pengembangan dari format QuickTime dari komputer Apple. Kelebihannya itu dapat diputar di berbagai platform, terus juga file video ini dapat diintegrasikan dengan 3D graphics, menu atau pilihan navigasi pengguna, dan fitur ini interaktif lainnya. Terus ada juga dapat kompres video dan audio dengan ukuran yang sangat kecil. Sama kekurangannya itu yang pertama adalah level kompresi yang tinggi dapat membuat kualitas audio dan video menjadi buruk, dan yang satu lagi itu terkadang audio tidak sinkron dengan video. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Boleh dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Yuk, aktif yuk. Saya izin bertanya. Seperti yang dijelaskan tadi ya, apa sih perbedaan MP4 sama MPEG? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Perbedaan secara garis besarnya, MPEG itu merupakan metode yang mengidentifikasi kompresi data audio dan video, sedangkan MP4 adalah format penyimpanan data. Oh, gitu ya, baru tahu. Oke, terima kasih kelompok 1. Dari kelompok 2 cukup. Oke, bagus ya. Pertanyaan yang bagus dari kelompok 2, serta pemaparan dari kelompok 1, dan jawaban yang bagus juga. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, Mangga. Silakan dipresentasikan. Oke, baik dari kelompok 2, yang pertama itu ada format video 3GP ya. 3GP ini adalah format file 3GP. Adalah format wadah multimedia yang ditentukan oleh proyek kemitraan generasi ketiga untuk layanan multimedia 3G, UMTS gitu. Kemudian 3GP ini tuh digunakan pada ponsel 3G, tetapi juga bisa dapat dimainkan di beberapa ponsel 2G dan 4G gitu ya. Untuk kelebihannya sendiri, ukuran filenya itu kecil. Kemudian untuk kekurangannya ada 2. Yang pertama itu kualitas gambarnya itu kurang bagus ya. Kemudian kekurangan yang kedua itu resolusinya rendah. Yang selanjutnya untuk format video MKV itu akan dipaparkan oleh rekan saya, Ananda. Baik, terima kasih, Kiki. Oke, yang selanjutnya ada format video MKV. MKV atau Matroska Multimedia Container adalah format kontainer gratis dan terbuka. Nah, format file yang dapat menampung track video, audio, gambar, atau subtitle dalam jumlah tak terbatas dalam satu file. Ini adalah format universal untuk menyimpan konten multimedia umum seperti film atau acara TV. Nah, kelebihannya yang pertama dapat ditambahkan metadata tanpa perlu rewriting keseluruhan file. Yang kedua, mudah diakses. Yang ketiga, sangat fleksibel. Dapat menyimpan banyak format, coding, audio, dan video. Nah, kekurangannya di sini, yang pertama, ukuran filenya yang besar. Yang kedua, terkadang file format MKV mudah rusak karena malware atau bug. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, boleh. Yuk, boleh anak-anak dari kelompok 2, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Maaf, untuk kelompok 1.
Oke, kalau tidak ada berarti sudah cukup baik ya pemaparan dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Oke. Oke, tidak berasa ya kita sudah berada di penghujung jam pelajaran. Maka dari itu Bapak akan membagikan sebuah lembar evaluasi pembelajaran kita hari ini. Akan Bapak beri waktu 3 menit untuk kalian mengisi lembar evaluasinya. Jika sudah, langsung kumpulkan dengan hasil diskusi kelompoknya kalian barusan gitu ya. Dengan evaluasinya juga.